Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi, di mana kita sedang membahas perbuatan-perbuatan ataupun dosa-dosa yang diancam dengan api neraka, walaupun memang tidak kekal di dalamnya. Ikhwah, yang lalu telah kita bahas yaitu aklur riba. Di antara dosa tersebut yaitu makan riba. Kemudian yang kedelapan, aklatu amwalan nasi bil batil, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dia ridhoi. Ikhwah, sekali lagi kita ingatkan, kalimat akli di sini, al-aklatu artinya makan, bukanlah artinya hanya makan, sementara kalau diminum tak masalah. Seperti yang sudah kita bahas ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang haramnya riba, ya, tentang haramnya riba, beliau katakan, Rasulullah katakan, yaitu ada 7 perbuatan yang pelakunya akan binasa, di antaranya aklur riba, makan riba. Ini kita sudah jelaskan, ya, yang dimaksud dengan makan riba di sini yaitu menggunakan uang riba. Kenapa disebutkan dengan kalimat makan? Karena umumnya orang menggunakan hartanya itu yang pertama sekali tentunya untuk makan. Jadi disebutkanlah yang primer, yang paling prioritas dari harta tersebut. Demikian juga aklu amwal nas bil batil, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak diridhoi oleh si pemiliknya. Artinya bukan hanya makan, yaitu maksudnya adalah menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak dia ridhoi, dengan cara yang batil. Apakah dia mengambil untuk dia makan, untuk dia minum, untuk dia gunakan, untuk dia manfaatkan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil. Minadh-dhulmil 'azim, di antara kezaliman yang besar, alladzi yastahiqqu bihi sahibuhun nar, yang pelakunya layak untuk dibenam di dalam api, di dalam neraka, aklu amwalin nasi bil batil, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wahai orang-orang yang beriman,
La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Ikhwah, di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang beriman dahulu. Karena yang bisa melakukan ini hanya orang-orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, antara iman dengan ketaatan, ya, iman dengan ketaatan itu satu hal yang yang memang semestinya seperti itu. Semakin taat seseorang berarti semakin kuatlah keimanannya. Semakin rendah ketaatan seseorang berarti semakin lemahlah keimanannya. Seperti yang sudah kita fahami, sudah kita maklumi dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman, dia akan bertambah dengan cara mentaati Rahman Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan akan berkurang dengan mentaati syaitan. Oleh karena itu yang dipanggil pertama sekali dalam ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalan nasi bil batil. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-sekali kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kecuali dengan cara perdagangan yang masing-masing kalian sudah meridoinya, merelakannya. Demikian ikhwah. Si A menjual punya barang, si B punya uang. Kemudian si B membeli barang si A dengan uang tersebut, sehingga uang yang tadinya milik si B berpindah menjadi hak milik si A, barang yang tadinya punya si A berpindah hak miliknya kepada si B, atau dibeli oleh si B. Dengan demikian terjadilah perpindahan hak milik. Demikian ikhwah, perpindahan hak milik seperti ini dibenarkan dalam syariat. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali dengan cara berdagang yang sudah sama-sama kalian ridhoi, ikhwah. Tapi begitupun kita harus paham bahwasanya perdagangan yang bagaimana? Ya, perdagangan yang bagaimana? Perdagangan yang sesuai dengan syar'i, perdagangan yang tidak menyalahi syar'i. Seperti di sana tidak ada gharar, di sana tidak ada riba dan seterusnya. Walaupun mereka sama-sama, walaupun mereka antara penjual dengan pembeli melakukan transaksi jual beli, sama-sama ridho dengan transaksi tersebut, namun apabila di sana ada unsur ghararnya, ada unsur judinya, ada unsur ribanya, maka tetap saja tidak dibolehkan. Demikian ikhwah, tetap tidak dibolehkan. Tetap dikatakan makan harta orang lain dengan cara yang batil. Kenapa demikian? Karena perdagangannya tidak sah. Demikian ikhwah, uang yang diberikan si B kepada si A itu tidak berubah hak kepemilikannya. Demikian juga barang yang dimiliki si A diberikan kepada si B, maka tidak terjadi perubahan kepemilikan karena transaksinya tidak sah, tidak disahkan oleh syariat. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan kalian makan harta orang lain illa an takuna tijaratan antaradim minkum, kecuali dengan cara perdagangan yang kalian sudah ridhoi, dan tentunya perdagangan yang sah yang memenuhi persyaratan syar'i. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, karena sesungguhnya Allah itu sayang terhadap kalian. Demikian, Allah sayang kepada kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah itu sayang dengan kita. Oleh karena itu orang-orang yang mau membunuh dirinya, dia merasa beban hidup terlalu berat sehingga dia tidak mampu untuk mengembannya. Dia terjadi keputusasaan yang sangat luar biasa. Dia merasa matinya itu lebih baik ketimbang hidupnya, sehingga dia ingin mencampakkan dirinya dari tingkat
tingkat sekian untuk supaya dia mati mengakhiri hidupnya. Ikhwah, itu menyakiti diri sendiri. Demikian ikhwah, ya. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Allah itu sayang dengan kalian. Ya. Kalaupun ada ujian yang sedang menimpa dirinya, maka sesungguhnya ujian itu tidak akan mungkin diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang tidak mampu diemban, dipikul oleh seorang hamba. Enggak mungkin. Bahkan ujian itu merupakan satu tanda Allah itu cinta pada seorang hamba. Bagaimana mungkin Allah memberi kita ujian, lantas itu merupakan cintanya Allah kepada kita? Itu Rasulullah yang mengatakan, ikhwah, ya. Rasulullah yang mengatakan hal itu. Beliau katakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Faman radiya falahu ridha. Yang ridha dengan ujian ini, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, dan orang yang jengkel dengan ujian ini, fa alaihi sukht, maka untuknya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri kalian. Allah itu sayang kepada kalian. Secara umum Allah itu sayang kepada hamba-hambanya. Kemudian ikhwah azallahu wa iyyakum, wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulman, namun barang siapa yang melakukan hal itu dengan konsep, dengan atas nama permusuhan dan atas nama kezaliman, maksudnya barang siapa yang makan harta orang lain karena permusuhan di antara mereka, karena kezoliman, karena tindakan kezoliman yang dilakukan, fasaufa nuslihi nar, kami akan campakkan dia ke dalam api neraka. Demikian ikhwah. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan hal itu sangat mudah Allah lakukan. Tidak ada susahnya. Demikian ikhwah, tidak ada susahnya. Wa man akala amwalan nasi bil batil, akala amwalal yatama zulman, faqad khassa al-haqqu amwalahum bidzikri lidha'fihim wa suhulati akli amwalihim. Barang siapa wa min akli amwalin nasi bil batil, di antara wa min akli amwalin nasi bil batil, di antara yang termasuk kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu aklu amwali al-yatama zulman, yaitu memakan harta anak yatim zulman, ya, dengan cara zalim. Wa qad khassal haqqu amwalahum bidzikri lidha'fihim wa suhulati akli amwalihim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makan harta anak yatim itu secara khusus dikarenakan apa, ikhwah? Dikarenakan mudahnya orang makan harta yatim itu. Ya. Kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat, ya, dalam ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rasulullah SAW mengatakan menyebutkan secara khusus tentang memakan harta anak yatim. Padahal memakan harta anak yatim itu termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya. Kenapa demikian? Karena banyaknya orang-orang yang mendapat amanah memegang harta anak yatim. Yatim yaitu man mata abuhu walam yablugh, mereka yang meninggal ayahnya sementara dia belum balik. Jadi anak ini anak yatim, seorang anak meninggal ayahnya, ayahnya ini mewariskan banyak harta. Otomatis ikhwah, ya otomatis gak mungkinlah harta warisan ini diberikan kepada si anak karena dia masih kecil. Jadi bagaimana? Tentunya orang-orang dewasa, wali mereka lah yang mendapatkan amanah untuk menjaga harta ini,
untuk si yatim tersebut. Di antaranya siapa ikhwah? Di antaranya emaknya, istri si mayit. Jadi seorang janda yang ditinggal, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dan suaminya ada harta, dan di antara pewarisnya adalah anaknya, anak si laki-laki yang meninggal ini, yaitu termasuk anak kandung dari istrinya. Maka ikhwas, dia seorang wanita ini, walaupun dia yang sedang dia rawat adalah anak kandungnya, tapi ketahuilah dia sama artinya sedang memerawat, sedang memelihara anak yatim. Demikian ikhwah, sedang memelihara anak yatim. Oleh karena itu, harta yang ditinggalkan si ayah, ya, si ayah yang menjadi hak si anak, ya, harus dijaga oleh si ibunya. Digunakan untuk kepentingan si anak. Karena ibu sendiri, istri sendiri, kalau si mayit punya anak, dia mendapatkan 1/8. Hanya itu hak dia. Sisa hartanya diberikan kepada si anak kalau ada anak laki-laki. Demikian ikhwah. Jadi kalau seandainya seorang suami meninggal, harta yang ditinggalkan misalnya 800 juta. Jadi bagaimana? 100 juta untuk istrinya, 700 juta itu untuk anak-anaknya, kalau ada anak laki-lakinya. Demikian ikhwah. Berarti kan si ibu hanya punya hak 100 juta. Yang sisanya itu hak anak-anak. Maka seorang ibu boleh menggunakan 700 juta itu untuk kepentingan si anak. Untuk makannya, untuk minumnya, untuk pakaiannya, untuk sekolahnya, biaya sekolah atau biaya pendidikannya. Demikian ikhwah. Semua kebutuhan-kebutuhannya boleh dia ambil dari yang 700 juta itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan dia tidak boleh mengambil harta si anak ini, anak kandungnya ini, dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil itu bagaimana? Dia ambil yang 700 juta ini, disisakannya hanya 50 juta. Demikian ikhwah. Jadi yang 50 juta ini digunakan untuk kebutuhan si anak. Ini zalim. Adapun kalau dia ambil sekedarnya, misalnya sekedarnya ya untuk biaya perawatan misalnya dan seterusnya, dibolehkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqulu amwal yatim zulman. Janganlah kalian makan harta anak yatim dengan cara kezaliman. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Atau si yatim ini ibunya juga sudah enggak ada, ayahnya baru meninggal, maka dia dirawat oleh pamannya. Otomatis harta si anak yatim ini kan dipegang oleh si paman. Maka si paman boleh menggunakan harta anak yatim tersebut, ya, sekedarnya dia boleh mengambilnya, ya, sebagai jerih payah dia memelihara anak yatim ini. Demikian, dia yang memelihara, dia yang merawat dan seterusnya boleh. Tapi dengan mengambil secara zalim itu nggak dibolehkan. Makanya ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, kemudian disebutkan juga jangan memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Padahal memakan harta anak yatim secara zalim itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Tapi Allah sengaja menyebutkan secara khusus supaya orang memperhatikan hal ini. Jangan anggap sepele dengan hal ini. Memang si pemiliknya masih kecil, ya, si pemiliknya masih kecil, dan dia tidak tahu mana hartanya dan mana tidak hartanya, dan juga dia nggak ngerti harta yang banyak tersebut. Makanya karena mudahnya orang menzolimi harta, memakan harta si anak yatim ini karena dia masih kecil, belum tahu apa-apa, makanya Allah sebutkan secara khusus supaya orang berhati-hati. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu di sini penulis mengatakan waqad khassal haqqu amwalahum bidzikri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus harta anak yatim ini lidhafihim, dikarenakan kondisi mereka yang masih lemah, masih kecil, ya. Wa suhulati akli amwalihim, dan sangat mudah mengambil hartanya. Ya seperti kita katakan tadi, si anak ini punya jatah 700 juta, diambil semua kan. Sisanya ya mungkin sedikit-sedikit saja diberikan kepada si yatim. Bisa saja seperti itu. Dia masih kecil, nggak ngerti. Dan tentu orang-orang juga nggak komplain. Kenapa? Ini kan paman dia. Dan orang luar juga tidak bisa ikut campur. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian
Walisyana'ati hadhil jarimah, dan dikarenakan parahnya, dikarenakan besarnya dosa ini, kesalahan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dzulman, karena kezaliman, artinya dia memakannya dengan zalim, ya bukan sekedarnya saja. Ya seperti yang kita katakan tadi, kalau sekedar ala kadarnya tidak masalah, tapi kalau mengambilnya sebanyak-banyaknya, maka itu disebut dengan memakan harta anak yatim dengan cara zaliman. Innama ya'kuluna fi batni nar jahannam, sesungguhnya sama artinya orang tersebut sedang memakan neraka jahanam dalam perutnya. Kemudian wa sayaslauna sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Yang kedelapan yaitu dilarang makan harta orang lain dengan cara yang batil. Selanjutnya, al-musawwirun, para pelukis. Ya. Para pelukis juga diancam akan dimasukkan ke dalam api neraka, ke dalam neraka jahanam. Memang tidak sampai dikatakan kekal. Ikhwah, sekali lagi kita ingatkan, yang kekal dalam api neraka itu adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Itu yang kekal. Kalau orang muslim, selama dia tidak keluar dari areal Islam, selama dia tidak keluar dari millatul Islam, maka dia seandainya punya dosa dan tidak diampuni oleh Allah nanti di hari kiamat, dia tetap akan masuk ke dalam neraka jahanam, tapi tidak kekal. Di suatu hari nanti Allah akan keluarkan dia dari neraka jahanam. Al-musawwirun, yaitu para pelukis. Ikhwah, perlu kita ketahui bahwasanya pelukis yang dimaksud bukan mereka yang melukis pemandangan, bukan yang melukis hotel, rumah, gunung, bukan, tapi orang yang melukis gambar manusia dan hewan atau makhluk bernyawa. Demikian ikhwah, ya, melukis makhluk yang bernyawa. Kalau melukis malaikat, malaikat nggak bisa dilukis. Demikian ikhwah, melukis jin, jin juga nggak bisa dilukis, karena jin adalah makhluk Allah yang nggak bisa kita lihat, sebagaimana malaikat adalah makhluk Allah yang nggak bisa kita lihat. Oleh karena itu yang biasa dilukis oleh para pelukis ini adalah gambar manusia dan gambar hewan. Inilah yang mendapat ancaman neraka. Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun alladzina yudahiuna khalqallah. Bahwasanya azab yang paling dahsyat di hari kiamat nanti adalah al-musawwirun, yaitu para pelukis, di mana mereka menandingi, mereka menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia adalah ciptaan Allah, kemudian dia lukis, dia sedang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahihaini an Abdullah bin Mas'udin, dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asyaddan nasi 'adzaban 'indallahi yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya azab yang paling berat di sisi Allah nanti di hari kiamat adalah azab yang Allah timpakan, siksaan yang Allah timpakan kepada para pelukis-pelukis, para pelukis makhluk hidup. Kemudian wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar, semua pelukis masuk neraka. Semua pelukis masuk neraka. Sekali lagi kita ingatkan, pelukis yang dimaksud yaitu melukis makhluk yang bernyawa, seperti melukis manusia dan melukis hewan.
Kemudian ikhwah, yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan. Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan roh, akan menghidupkan setiap apa yang dia lukis. Allah akan menghidupkan setiap apa yang dilukis oleh si pelukis, fayu'adzibuhu fi jahannam. Lantas yang dia lukis tadi itu hidup, ya, menjadi hidup. Dan apa tugas mereka? Mereka inilah yang nanti mengadab si pelukis. Misalnya nih, dia melukis seekor beruang misalnya. Maka di hari akhirat Allah akan hidupkan lukisan ini. Kemudian beruang tersebut yang sudah hidup, dialah yang nanti yang akan mengadab si pelukisnya di hari kiamat. Semakin banyak makhluk hidup yang dia lukis, maka semakin berat adabnya. Semakin banyak yang akan menyiksa dia. Dia pernah mungkin ada 50 lukisan manusia yang dia lakukan, yang dia lukis. Mungkin sekian ratus lukisan hewan. Dalam satu lukisan ada beberapa hewan yang dia lukis. Ini semua baik manusia dan hewan akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sudah hidup ini tugas mereka adalah akan mengadab si pelukisnya di hari kiamat nanti. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi namraqatin allati fiha tasawir. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam berkomentar terhadap, mengomentari sepotong kain yang di sana ada gambar-gambarnya. Ada juga mengatakan namriqah ini yaitu bantal kecil. Biasanya ikhwah, kalau orang Arab ini kan ruang tamunya itu biasanya tilam, jadi lesehan. Tilam, lesehan, kemudian ada bantal kecilnya. Nah, itu dia. Demikian juga kita, kalau kan ada sofa itu biasanya ibu-ibu, kaum ibu-ibu meletakkan di sofa itu ada bantal. Bantal-bantal kecil itu disebut namriqah. Baik, Rasulullah SAW mengomentari namriqah milik Aisyah radhiyallahu anha, yang di situ terdapat lukisan-lukisan makhluk bernyawa. Kemudian apa komentar beliau? Yuqalu lahum, ya, kata beliau, inna ashaba hadhi suwarin yu'adzabuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya pemilik lukisan ini, artinya yang melukis lukisan ini, akan diazab di hari kiamat. Yuqalu lahum, dan dikatakan kepadanya. Artinya apa jenis azabnya? Dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, kalian hidupkan apa yang telah kalian lukis, kalian hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Demikian, dia dipaksa harus menghidupkan apa yang telah dia lukis, dan tentunya tidak akan mungkin mereka lakukan. Ya, manusia nggak bisa meniupkan roh, nggak bisa. Tapi dia dipaksa dan dipukuli, disiksa. Dengan apa? Dipaksa dia untuk menghidupkan itu semua. Dan tentunya dia nggak bisa. Wa ma huwa binafikhin. Tentunya para pelukis-pelukis makhluk hidup ini tidak akan mampu meniupkan nyawa kepada apa yang telah dia lukis. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian, ikhwah, an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha aidha, masih dari Aisyah radhiyallahu anha juga, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, asyaddun nasi adzaban alladzi yudahuna bi khalqillah. Sungguh manusia yang paling berat azabnya di hari kiamat nanti adalah mereka yang menyaingi makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala azza wa jalla, di mana Allah berfirman, wa man adlau mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzurratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan, muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan bahwasanya apakah ada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, jadi di sini ini yang berbicara ini hadis, tapi matannya yang mengucapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi. Ya, ciri-cirinya biasa hadis qudsi fi ma yarwi an rabbih, sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, terkadang juga dari Nabi SAW. Kemudian beliau berfirman Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman dalam hadis ini, wa man adlau mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Adakah orang yang lebih zalim daripada orang yang dia berupaya menciptakan sebagaimana ciptaanku? Falyakhluqu dzurratan. Kalau memang dia mau menciptakan, silakan dia buat, dia ciptakan seekor semut yang kecil, silakan kalau memang hebat. Waliyakhluqu habbatan, silahkan kalian buat satu bibit ataupun biji. Awiliyakhluqu sya'iratan, atau dia buat silahkan dia buat, dia ciptakan sebutir gandum. Ikhwah, tidak ada yang bisa. Sampai sekarang tidak ada seorang pun yang mampu membuat bibit, yang mampu membuat gandum, yang mampu membuat apalagi membuat kacang-kacangan. Tidak ada yang mampu. Demikian ikhwah. Kalau sekedar membentuknya seperti gandum, membentuknya seperti kacang, membentuknya seperti bentuk bibit, itu boleh, bisa. Tapi untuk membuat sebutir bibit yang apabila diletakkan di tanah lantas disiram maka dia akan tumbuh, siapapun sampai sekarang, profesor manapun, belum ada yang mampu membuatnya. Belum ada, ikhwah. Demikian ikhwah. Dan umumnya bibit-bibit ini, ikhwah, bibit ini dia akan menumbuhkan pohon seperti pohon yang memproduksi bibit tersebut. Jagung misalnya, jagung tentu nanti akan berbuah jagung. Ketika jagung itu sudah tua, dia ambil, kemudian dia ditanam dan dia akan menjadi pohon jagung, tidak akan menjadi pohon durian. Demikian. Padi misalnya, padi. Kita ambil padi, kita tanam. Kalau dia padinya padi IR, ya akan tumbuh padi IR. Nggak akan tumbuh nanti menjadi padi basmati yang panjang-panjang. Demikian ikhwah. Ya, kalau dia dari padi basmati, yang beras basmati yang masyhur ya, yang bisa dibuat untuk nasi biryani, nasi mandi dan seterusnya. Kalau dia masih bentuk padi kita tanam, maka dia akan bentuknya seperti itu. Tidak akan menumbuhkan padi berubah menjadi padi IR atau kuku balam atau seperti padinya beras ramos. Beda ikhwah. Begitulah, dan sampai sekarang tidak ada seorang profesor pun, ahli genetik manapun yang mampu menciptakan satu padi sampai sekarang. Ini kan ikhwah, sampai sekarang. Itu menunjukkan betapa lemahnya kita. Tidak ada yang bisa kita banggakan dengan sehebat apapun ilmu yang kita dapat. Sebesar apapun, sedalam apapun ilmu yang kita dapat, seharusnya itu malah membuat kita semakin tawadhu, semakin rendah hati, dan semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, seharusnya seperti itu. Dan kalau orang yang tidak mengerti dengan iman, tidak mengerti iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu yang dia dapati, dia akan berubah menjadi seorang yang sombong. Padahal ilmu yang dia dapati itu tak seberapa. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendatangi Qarun dan menyuruh dia untuk beriman kepada Allah dan bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepadanya, apa katanya?
Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini aku mendapatkan kekayaan ini itu dikarenakan ilmu yang ada padaku. Demikian ikhwan, dia sombong luar biasa. Dia mengatakan, lah ini kan karena kepintaranku, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan, akhirnya kan Allah marah. Fa khasafna bihi wa bidaril ard. Kami benamkan dia dan hartanya dan dianya sekaligus dibenamkan ke dalam bumi. Milik Allah. Ilmu yang kita dapat juga milik Allah. Makanya ikhwah, dalam sebuah hadis kalau kita lihat perbandingan antara ilmu Allah dengan ilmu makhluk, yaitu perbandingannya samudra yang sangat luas dengan jarum, dan kita celupkan jarum tersebut ke dalam air samudra itu. Tentu jarumnya kan ada basah. Ya, sepintar-pintar makhluk, seluruh ilmu makhluk ini dikumpulkan itu sama seperti jarum yang basah. Air yang nempel di jarum itulah seluruh ilmu manusia. Sementara lautan, samudra itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini kita sebenarnya sangat lemah. Tidak ada yang harus kita bangga-banggakan. Tidak ada yang harus kita sok-sokkan, ikhwah. Tidak ada yang layak untuk kita sombongkan. Apa yang kita dapati, kita mau kita bangga-banggakan, mau kita sombongkan dikarenakan harta yang ada pada kita itu masih sedikit, bahkan terlalu sedikit. Ya, terlalu sedikit. Ilmu, dia seorang profesor, doktor, apalah begitu, ilmuwan, sudah menemukan berbagai macam ini dan itu. Itu masih sedikit. Ya, itu masih sedikit jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwah, kalau kita seyogyanya ketika kita mengamati alam ini, ya, ketika kita mengamati alam, seharusnya itu akan membuat diri kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya ciptaan, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya ciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perbedaan antara siang dan malam, la ayatil liulil albab, itu merupakan ciri kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berfikir. Demikian ikhwah, alam semesta yang sangat luar biasa, terbentang sangat dan terlalu luas. Bahkan Allah katakan, tidak usahlah terlalu luas yang kalian pikirkan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, coba kalian lihat begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, dan di tubuh kita ini terlalu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kedokteran, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, terlalu banyak cabang-cabangnya ikhwah. Itu semua terkait dengan manusia. Demikian, dia seorang spesialis bedah, nanti ada yang bedah saraf, bedah umum. Nanti bedah umum ini nanti spesialis lagi, dia bagian bedah istilah urologi misalnya. Ada yang khusus bagian usus, ada yang khusus bedah ginjal. Ya Allah, luar biasa ikhwah. Ya, luar biasa. Itulah dia. Makanya kalau ada yang mau menandingi cipta Allah, enggak usah yang gede-gede, enggak usah. Coba buat saja satu bibit, buat satu aja, enggak usah banyak-banyak, yang bisa tumbuh, coba. Dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk membuatnya, menciptakannya sampai sekarang ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala marah dengan para pelukis-pelukis ini. Dia sepertinya ingin menandingi ciptaan Allah. Ya, apalagi sekarang itu ada pelukis-pelukis yang memang sangat detail, ikhwah. Sangat detail. Jadi kalau dia melukis pakaian, kainnya itu rajutan kainnya pun sampai dia lukis detail. Seolah kalau kita zoom itu nampaklah rajutan kainnya.
Dan itu hasil dari lukisannya. Dia ingin menandingi Allah Subhanahu wa taala. Wajah yang dia buat, kerutannya, rambut per rambut yang dia buat, sangat detail. Apakah Anda ingin menandingi ciptaan Allah? Kalau Anda ingin menandingi ciptaan Allah, cobalah, tidak usah manusia, terlalu gede, terlalu besar, terlalu rumit, satu biji saja. Ini perkataan ditujukan kepada para pelukis-pelukis. Demikian ikhwah, supaya mereka bisa menyadari akan kekeliruan mereka. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Kita ulangi hadisnya. Qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa man adlaw mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Apakah ada orang yang lebih zalim, melebihi orang yang berani-berani menciptakan sesuatu seperti ciptaan Allah? Kalau memang bisa, falyakhluqu dzurratan. Kalau memang mampu, silahkan buat satu semut kecil aja. Aw liyakhluqu habbatan, atau hendaklah silahkan dia buat satu biji bibit. Aw liyakhluqu sya'iratan, atau silahkan dia buat satu butir gandum saja, tidak usah banyak-banyak. Dan tidak akan ada seorang pun yang mampu melakukannya. Demikian ikhwah, rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, itulah tadi ya yang ke-9, yaitu al-musawwirun, orang yang diancam untuk diancam neraka dikarenakan dia melukis makhluk hidup. Kemudian apa lagi ikhwah? Yang ke-10, ar-rukun ila zalimin, yaitu berpihak atau memiliki kecenderungan kepada orang-orang yang zalim. Minal asbabillati tudkhilun nar, min asbabillati tudkhilun nar ar-rukun ila zalimina a'da'illahi wa mawalatihim. Di antara faktor yang menyebabkan seseorang dicampakkan ke dalam neraka, yaitu kecenderungan berkeberpihakan kepada orang-orang zalim yang merupakan musuh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Diangkat, tapi dia tahu ini zalim orangnya, tapi diangkat juga oleh dia. Itu merupakan penyebab seorang dicampakkan dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Hud ayat 113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian cenderung berpihak kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar. Hal itu akan menyebabkan kalian akan dibakar dalam api neraka. Apa yang dikatakan tarkanu ikhwah? Para mufasir mengartikan la tardo a'malahum, artinya jangan kalian ridho, suka, rela dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang zalim tersebut, dengan tindak kezaliman mereka. Seperti misalnya, kalau ada orang yang merampas tanah rakyat, sudah jelas itu merupakan tanah rakyat, ada sertifikatnya. Kemudian karena dia seorang pejabat atau dia orang yang kaya raya, tajir yang luar biasa, punya backing dari kalangan pejabat, sehingga dengan seenaknya saja dia merampas tanah rakyat karena dia sudah dapat izin dari pemerintah misalnya, dapat izin dari pejabat misalnya. Demikian ikhwah. Kemudian kita yang melihatnya dan menyaksikannya, kita bukan berpihak kepada orang yang terzalimi, tapi malah berpihak kepada orang yang menzalimi. Kita berkomentar, oh betul itu, ya betul itu, nggak apa-apalah diambilnya, daripada ditempati oleh masyarakat yang nggak jelas, masyarakat yang hanya menanam sayur-sayur, mendingan ditanam oleh para pejabat ini misalnya begitu, ditanam oleh konglomerat ini misalnya.
Ikhwah, kita malah berpihak kepada orang yang menzalimi. Ini tidak dibenarkan. Sikap seperti ini akan menjerumuskan si pelakunya dalam api neraka. Sekedar ridho dengan perbuatan, sekedar ridho dengan kezaliman yang dia lakukan. Demikian ikhwah, ya. Jadi ikhwah, seperti misalnya kezaliman, buatan maksiat, penipuan, pemalsuan, kita tahu itu penipuan, kita tahu itu sebuah pemalsuan, kita tahu itu sebuah kebohongan, kita tahu itu sebuah kezaliman. Kita berpihak kepada pelakunya. Ikhwah, ini akan menyebabkan penyebab masuknya seorang ke api neraka. Kita lihat sudah jelas ini sebuah kebohongan, pembohongan. Kemudian kita katakan, enggak apa-apalah. Atau ada orang berbohong, dibohonginya temannya, kita katakan enggak apa-apalah sekali-sekali. La haula wala quwata illa billah. Ikhwah, sikap seperti itu, ya, sikap seperti itu akan menyeret dia ke dalam api neraka. Maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ikhwah, bukankah kita sering mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan kuasanya, dengan tangannya. Kalau dia punya kuasa di sana, apakah mungkin dia sebagai pejabat pemerintah, ya, atau dia sebagai kepala rumah tangga, ya, maka dia rubah dengan kuasanya. Fa illam yastati, kalau dia nggak sanggup, artinya dia bukan siapa-siapa. Gubernur tidak, wali kota tidak, lurah tidak, RT tidak, RW juga tidak. Sementara yang berbuat mungkar ini orang lain, dan dia tahu sebuah kemungkaran, dia nggak sanggup untuk merubahnya. Maka fabilisani, dia boleh merubahnya dengan lisan, dengan dakwah, dengan nasihat. Mas, yang begini nggak dibolehkan, ini sebuah kemungkaran. Kalau dia ikuti, alhamdulillah. Kalau dia nggak mau ikuti, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ternyata dengan lisan juga nggak bisa, mungkin dikarenakan tidak pandai menjelaskan, atau dikarenakan takut untuk menjelaskan, maka fabiqalbih, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Demikian ikhwan, itu selemah-lemah iman. Itu sikap kita terhadap sebuah kemungkaran. Itu yang paling rendah. Kita tak suka, demikian ikhwah, kita tak suka dengan kemungkaran tersebut. Kalau kita malah ridho, suka dengan tindakan-tindakan kezaliman itu, tindakan-tindakan maksiat, kemungkaran tersebut, hati kita malah cenderung kepada itu, menyetujui perbuatan maksiat tersebut, menyetujui kezaliman, menyetujui kedustaan mereka, menyetujui kecurangan mereka. Ikhwah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian cenderung, ya, ridho dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang zalim, fatamassakumun nar, maka kalian akan diseret dalam api neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Demikian juga orang-orang zalim ini kan bisa berupa ucapan, ya. Dia menuduh seseorang dengan tuduhan yang keji padahal dia tak lakukan. Demikian. Kemudian kita mendukung orang yang tuduhan ini juga termasuk, ya, ar-rukun ila dzulm, ya, yaitu berpihak kepada orang-orang yang zalim. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Jadi untuk pagi hari ini kita sudah dapatkan tiga orang-orang yang diancam dengan api neraka dan tidak kekal, ya, yaitu memakan harta manusia dengan cara yang batil, terutama memakan harta anak yatim dengan cara yang batil. Yang kedua yaitu para pelukis, maksudnya pelukis makhluk hidup, yaitu manusia dan hewan. Adapun kalau dia melukis gunung, rumah, lampu dan seterusnya nggak apa-apa. Yang ketiga yaitu ar-rukun ilal zalimin, keberpihakan, kecenderungan kepada para pelaku-pelaku aniaya, pelaku-pelaku kezaliman, pelaku-pelaku tindak kezaliman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari dosa-dosa yang dapat menyeret kita ke dalam
api neraka. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam. Syukran jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fik atas penyampaian materi pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui line telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum ya Ustadz, izin bertanya, apakah keluarga yang menggunakan uang anak yatim untuk acara selamatan kematian bapak si yatim, apakah masih dibenarkan? Syukron dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Silakan Ustaz. Ikhwa azinallahu wa iyyakum, menggunakan harta dengan cara yang batil termasuk menggunakannya untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Semua perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat itu berarti dia telah menggunakan harta dengan cara yang batil. Seperti misalnya mubadzir, yang kata Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubadzir itu teman-temannya syaitan. Mubadzir ini adalah ikhwah, definisinya lebih kurang menggunakan harta ke jalan yang tidak dihalalkan oleh syariat. Ada hartanya, dia beli rokok, dia tahu rokok itu haram, maka itu mubadzir. Dia punya harta, dia belikan khamar, itu mubadzir. Demikian ikhwah. Mubadzir itu bukan mereka yang menggunakan harta yang berlebihan, enggak. Ya, misalnya dia mau buka puasa, dibeli banyak itu kue-kue makanan. Setelah itu dimakan satu, kemudian yang sisa dibuang. Ya, itu enggak termasuk mubadzir. Karena dia membeli kue-kue itu awalnya ya halal-halal saja. Jadi mubadzir itu sesuatu yang sifatnya haram. Nah, adapun yang seperti yang kita sebutkan tadi itu israf. Ya, israf. Israf itu ikhwah sebagaimana yang definisikan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, yaitu menggunakan harta untuk yang bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu israf. Dan itu halal, yang halal ya, yang halal, bukan yang haram, yang halal. Menggunakan harta untuk perkara yang halal tapi tidak untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya israf, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah kalian dan jangan lakukan israf. Innallaha yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah itu tak suka dengan orang-orang yang israf. Ikhwah, demikian juga halnya apabila dia menggunakan harta seseorang. Jangankan harta orang, hartanya sendiri. Ya, dia gunakan harta miliknya. Kita nggak usah bicara masalah harta yang orang yang dia pakai. Harta miliknya untuk acara-acara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, untuk acara-acara yang tidak dibenarkan oleh syariat, ulang tahun misalnya, atau acara misalnya acara untuk 1000 hari misalnya, 100 hari misalnya. Demikian ikhwah, 100 hari meninggalnya si mayit. Ini ikhwah, acara-acara seperti ini tidak dibenarkan oleh syariat dan tidak ada dasarnya dari syariat. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Kalau hal itu tidak dibenarkan dalam syariat, berarti dia sedang menggunakan hartanya dengan cara yang batil. Untuk harta dia saja nggak dibolehkan, apalagi mengambil harta orang. Demikian, apalagi mengambil harta orang lain untuk acara yang batil tersebut. Allahu a'lam bissawab. Naam. Jazakumullah khairan wa barakallahu Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita angkat dari layanan telepon. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dengan Pak? Dengan Ismail di Lapariaja, Bone, Sulawesi Selatan. Izin bertanya, sebelumnya antum menjelaskan bahwa salah satu yang menyebabkan orang yang terancam masuk ke dalam neraka adalah makan riba. Tapi saya pernah mendengar
bahwa yang masuk neraka dan yang terancam bukan hanya yang memakannya, tapi yang menyaksikannya dan ya seterusnya. Ada, kalau nggak salah itu ada 4 atau ada 5 yang disebut oleh Rasulullah SAW. Tapi ya, saya tidak ingat semuanya. Yang saya ingat hanya 2, yang memakannya, yang menyaksikannya. Oh ya, dan yang memberinya makan. Nah, pertanyaan saya, kenapa yang menyaksikannya juga ikut terancam padahal mereka tidak ikut memakannya? Contohnya, saya menyaksikan keluarga saya makan riba. Saya sekedar menyaksikan. Sementara saya tidak memakannya, saya tidak menggunakannya harta riba tersebut, kenapa saya juga terancam? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, sekedar tanggapan yang antum sampaikan barusan bahwa salah satu definisi menggunakan harta dengan cara yang batil adalah membuat acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mohon maaf sekali, saya anak muda, saya terpaksa mengatakan ini bahwa menurut saya, antum tidak perlu ikut campur dengan urusan kami yang mau berfoya-foya. Sekali lagi, antum tidak perlu ikut campur atas urusan kami ketika kami berfoya-foya. Muataya batil, muataya no. Antum tidak usah urus itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yang pertama, Bapak yang di Bone tidak menyaksikan kajian saya sebelumnya dan tidak memahami apa yang saya katakan. Penjelasan mengenai makan uang riba itu sudah saya jelaskan panjang lebar, sementara Bapak yang di Bone tidak menyaksikannya. Adapun yang tadi itu masih sekelumit akan pelajaran yang lalu. Makanya Bapak perhatikan pelajarannya dan amati satu persatu, ikuti, baru kemudian bisa ngambil kesimpulan. Itu yang pertama. Jadi kalau nggak mengikut dari awal, mendingan nggak usah komentar. Yang kedua, mengenai berfoya-foya, ikhwah. Apakah berfoya-foya itu dibolehkan dalam syariat? Kemudian kita katakan, ya kita nggak usah ikut campur. Kalau gitu, Bapak nggak usah ikut campur juga dengan orang yang berzina. Bapak nggak usah ikut campur juga dengan melihat orang-orang yang minum khamar. Itu urusan mereka, nggak usah ikut campur. Jadi apa gunanya amar ma'ruf nahi mungkar sekarang? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Ta'murun bil ma'ruf. Kenapa? Kita umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian, dikarenakan kalian itu menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat munkar. Wa tu'minuna billah, dikarenakan kalian beriman kepada Allah. Inilah kriteria umat Islam, penyebab mereka menjadi umat yang terbaik. Mengapa Bani Israel mendapat laknat dari lisan Nabi Daud? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya lu'ina Bani Israil ala lisani Daud. Bani Israel dilaknat melalui lisan Nabi Daud. Kenapa ikhwah? Apa penyebabnya? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Karena mereka tidak pernah melakukan, tidak pernah melarang, tidak pernah saling melarang akan kemungkaran yang terjadi pada diri mereka. Yang modelnya seperti, oh, nggak usah peduli, itu bukan urusan kita. Kalau dia minum khamar, ya sudah, dia masuk neraka, nggak ada urusan sih, nggak ada urusan kita. Ikhwah, seorang yang menyaksikan kemungkaran, kemudian dia diam, bukankah disebut dengan syaitan akhras? Kita wajib untuk melarang kemungkaran dan melakukan kaedah-kaedah kemungkaran tersebut, melarang kemungkaran. Apabila dengan melarang kemungkaran akan muncul kemungkaran yang lebih besar, maka kita tidak perlu untuk mengingkarinya. Tapi kalau kita mengingkari kemungkaran tersebut dan prediksi kita kemungkaran itu akan hilang,
maka kita wajib untuk mengingkari kemungkaran itu. Kita nggak boleh punya prinsip itu urusan mereka lah. That is your business. That is not my business. Itu bukan urusanku. Nggak seperti itu. Ya, kalau seperti ini, ikhwah, bisa punah agama Islam. Rasulullah SAW mengatakan, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Kenapa disebutkan agama itu nasihat? Padahal ada syariat yang lain. Dikarenakan ikhwah, pentingnya nasihat. Sama seperti al-hajju arafah. Haji itu ya arafah. Padahal pelaksanaan haji itu bukan hanya arafah. Ada tawaf ifadah, ada melontar jumrah dan lain-lain. Karena pentingnya masalah ini disebutkan secara khusus ad-dinun nasihah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Wa tawasau bil haq. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Tidak boleh kita sebagai seorang muslim, itu urusanmu, apa urusanku, nggak urusanmu. Kau masuk neraka, neraka masuk sendiri. Demikian, kita nggak boleh melarang. Hancur agama Islam ini, punah dia kalau tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi prinsip hidup itu urusanmu. Kamu mau berbuat buruk itu urusanmu, mau foya-foya itu urusanmu. Sementara kita tahu itu sebuah kesalahan, kita diam-diam saja. Sementara kita mampu untuk merubahnya, maka orang tersebut berdosa. Ya, berdosa. Makanya tadi setelah kita sebutkan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia rubah dengan kuasanya. Kita sebagai kepala rumah tangga, kita lihat istri kita tidak pakai jilbab, kemudian kita katakan itu urusannya. Toh yang masuk neraka dia. Enggak, kita juga ikut masuk neraka. Karena di bawah tanggung jawab kita. Demikian ikhwah. Atau kita bukan fa'illam yastati' fabilisani. Kalau dia nggak sanggup maka dengan lisannya. Kita nggak punya kuasa. Misalnya nih, tetangga kita lihat mabuk. Apa bisa kita ambil, kita pukuli dia? Kita nggak punya kuasa. Dan kalau kita lakukan itu, kita kena hukum. Pelanggaran hukum. Jadi kita hanya bisa menasihati. Demikian ikhwah, kita bisa menasihat tapi diam saja, itu urusan dia. That is not my business, ini bukan urusan saya. Ikhwah berdosa. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kita harus bisa menempatkan sebenarnya yang sebenarnya tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga bisa dimaklumi dan semoga bisa difahami. Ada satu lagi tadi, masalah riba. Menyaksikan dia makan riba. Kenapa saya menyaksikan? Kenapa saya kena? Ini juga salah faham, nggak begitu makna hadis. Ya, ketika Rasulullah mengatakan la'anallahu riba, Allah melaknat riba, akiluha wa mukiluha, yang makannya dan yang menerimanya dan yang memberinya, syahiduha katibuha wa syahiduha, yang menulisnya dan yang menyaksikannya. Ikhwah, yang dimaksud di sini bukan misalnya ada orang dapat uang riba, dia makan tuh, kita tengokin, kita menyaksikan, lantas kita berdosa. Enggak gitu Pak maksudnya. Jadi kita sebagai saksi transaksinya, begitu. Atau kita sebagai penulisnya. Itu yang dimaksud dalam hadis. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuk dan memberikan kita kelapangan dada, serta semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dan mengumpulkan kita semua dalam surganya kelak insyaallah. Demikian ikhwah, aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.